Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajarannya ketiga bersama Bu Mei. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Mari kita pelajari materi pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pagi hari ini, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa mengidentifikasikan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan baik. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan baik. Melalui kegiatan wawancara, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar dengan baik. Melalui mengamati iklan media elektronik yang disediakan, siswa menentukan ciri-ciri bahasa iklan dengan benar. Amati gambar berikut ini. Nah, dilihat ada aktivitas apa di gambar ini anak-anak? Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Silahkan anak-anak amati gambarnya, kemudian mencoba untuk menjawabnya. Anak-anak bisa menuliskannya di tabel seperti ini. Bacalah teks bacaan di bawah ini. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Amatilah lingkungan sekitarmu. Cari tahu aneka aktivitas yang ada, temukan beberapa aktivitas yang menurutmu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Aktivitas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Buatlah laporan observasi yang di dalamnya memuat hal sebagai berikut. Pengamatan secara umum kondisi lingkungan sekitarmu. Pengamatan secara khusus tentang salah satu aktivitas yang menurutmu berkontribusi dalam pembangunan sosial. Manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut, serta pembangunan sosial itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi, misalnya di pasar. Anak-anak bisa mengamatinya. Amati gambar pasar yang disajikan sebelumnya yang tadi ya, Bu Guru sudah sampaikan, nanti bisa dibuka kembali. Perbedaan apa saja yang dapat kamu temukan di pasar? Apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Bisa dijelaskan. Nah, di sini kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda. Contohnya, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Sedangkan adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya adalah mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Anak-anak bisa melakukan wawancara sederhana ke beberapa teman ya. Bisa kita cari tahu kebiasaan dan adat istiadat yang mereka miliki, kemudian bisa dimasukkan ke tabel seperti ini. Tahukah anak-anak apa itu sisingaan? Silakan baca informasi di bawah ini.
Pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Sangat bagus ya. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Perhatikan iklan di bawah ini. Nah, ada gambar orang sedang bergotong royong membangun pos kampling ya anak-anak ya. Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Ini kalimat iklannya. Masih ingat tentang iklan media cetak anak-anak? Nah, saat mengamati contoh iklan di depan tadi, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut dan apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat pada percakapan sehari-hari? Anak-anak bisa menjelaskan ini? Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Jadi ini ada perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Sudah anak-anak, mari kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Tetap semangat. Tujuan pembelajaran yang kali ini melalui kegiatan menuliskan alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan saling bekerja sama dan menceritakan gambar yang disajikan. Siswa menceritakan dan memberi contoh keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya dengan baik. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mengidentifikasikan dan melaporkan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia dengan baik. Dengan mengamati iklan, siswa menyebutkan dan menyajikan kata kunci dari paparan iklan elektronik yang diamatinya dengan baik. Mari masuk ke materi. Amati gambar berikut. Ini aktivitas pasar ya anak-anak. Seperti yang tadi Bu Guru sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di atas? Sampingnya menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Nah, anak-anak bisa menuliskan alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti agama, suku bangsa, usia, pekerjaan bisa saling membantu dan bekerja sama. Apakah alasan anak-anak? Nah, bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat, istiadat, bahasa, dan lain-lainnya, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak bisa membuat kesimpulannya tentang bacaan tadi, kemudian contoh-contoh yang dapat dilakukan yang mendukung keberagaman sosial. Ayo menulis. Nah, anak-anak bisa menuliskan pendapatnya tadi, mengapa mereka bekerja sama di dalam tabel seperti ini. Silakan diamati anak-anak gambarnya. Nah, apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Sudah anak-anak? Ini adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia, begitu banyaknya. Jadi ini Indonesia kaya akan budaya yang beraneka ragam. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar di bawah ini? Perhatikan anak-anak. Apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti ini di lingkunganmu? Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Disimak, ada anak yang sedang bermain gamelan dan anak yang sedang berlatih menari.
Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial dan buatlah dalam bentuk laporan pengamatan sederhana. Formatnya seperti ini anak-anak, ada judul, tujuan, tempat pengamatan, tanggal pengamatan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Ini adalah format membuat laporan. Anak-anak bisa mencatat hal-hal penting seperti ini. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian orang yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Perhatikan gambarnya menarik, tulisannya jelas, pesona pangan Nusantara, kemudian dengan aneka menu makanan. Ini adalah contoh iklan. Simaklah percakapan antara Benny dan Siti. Diperhatikan. Apa ini? Mereka menanggapi iklan tersebut. Sudah? Nah, amati 2 buah iklan di televisi dan tulis kata kunci dari iklan tersebut. Anak-anak bisa melihat ada kata kunci yang mudah diingat. Sudah anak-anak? Selanjutnya, Siti, Udin, dan Dayu bercakap-cakap menanggapi tentang makanan dan minuman ringan. Silahkan. Nah, jika memang demikian, bagaimana kalau kita membuat larutan minuman sehat sendiri? Betul sekali Siti, sekarang ada yang dikenal dengan infus water atau minuman berenergi. Nah, infus water atau spa water dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus, sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai di Indonesia. Siapa yang sudah pernah membuat? Mari kita ikuti teknisnya. Nah, ini anak-anak bisa mencoba membuat minuman kesehatan sendiri di rumah. Infus water dari jeruk nipis. Setelah itu, buatlah ulasan sederhana tentang percobaanmu membuat infus water tadi. Anak-anak bisa berlatih menuliskannya di bukumu sendiri. Sudah anak-anak, sekarang tugas pagi hari ini, lengkapilah tabel berikut berdasarkan pengamatanmu. Pengamatan terhadap gambar pasar tadi ya, jenis aktivitas yang ada, pelaku aktivitas yang ada. Kemudian yang kedua, berikan 5 contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan masyarakat. Cukup ini saja anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih. Salam dari Bu Guru. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.